Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang driver taksi bernama Robbie yang sedang dalam perjalanan melakukan pekerjaannya mengantarkan seorang penumpang bernama Pang. Di tengah-tengah perjalanannya, Robbie mendapatkan telepon dari istri dan juga ibunya yang sama-sama saling mengadukan masalah mereka dengan menyalahkan satu dengan yang lainnya karena ibunya membawa pulang banyak barang bekas hingga membuat keadaan rumah mereka yang sangat kecil semakin kumuh. Apalagi banyak kecoak terlihat di tempat itu. Robbie pun juga mendapatkan makian dari Pang yang sangat marah kepadanya karena Robbie membawanya melewati jalan berputar yang lebih panjang sehingga menyebabkan argo di taksinya melonjak. Bahkan Pang mengajaknya untuk berduel karena dia merasa sudah ditipu oleh Robbie. Namun Robbie tidak mau menanggapinya dan malah memilih untuk pergi meninggalkannya di jalanan itu. Di sebuah rumah, tempat penampungan para orang tua lansia yang dikelola oleh Fai, dia dibuat pusing oleh tingkah laku para kakek-kakek yang sering berdebat di tempatnya. Itu disebabkan karena Paman Ji yang kesal karena sering diatur oleh Paman Kuan. Padahal selama 2 tahun Paman Kuan di sana, putranya tidak pernah membayar sepeser pun uang sewa untuk tinggal di sana. Dan bisa saja, karena sering mengeluarkan pengeluaran untuk dirinya, penampungan ini bisa bangkrut. Tak berselang lama, 2 orang dari kepolisian bernama Maggie dan Pang Lo berada di sana. Setelah mendapatkan laporan dari Fai atas hilangnya 2 orang lansia yang tinggal di sana, Maggie bertanya tentang siapakah penerima wasiat dari kedua orang tua itu. Apakah mereka punya penyakit kronis ataukah mereka berdua sebelum hilang terlibat dalam perkelahian. Fai pun menjelaskan kalau dia tidak tahu di mana anak-anaknya berada karena semenjak anak-anak mereka mengirimkan orang tua mereka ke sini, mereka tidak pernah terlihat lagi. Mereka berdua juga tidak mempunyai penyakit kronis. Bahkan Fai kerap memberikan obat herbal yang murah untuk kesehatan mereka. Mereka berdua juga tidak mungkin berkelahi karena semenjak mereka berdua di sini, mereka berdua telah bersumpah untuk menjadi saudara hingga maut memisahkan mereka berdua. Sementara tak jauh dari tempat Fai, seorang laki-laki bernama Mui terlihat sedang mengawasi sebuah bank di atas minibus yang dia kendarai. Mui telah merencanakan sebuah perampokan pada sebuah bank bersama dengan 2 orang komplotannya yang bertugas untuk membobol pintu dari bank dengan menggunakan mobil derek yang telah mereka persiapkan. Di saat yang bersamaan, tak jauh dari tempat Mui merampok, seorang pemuda bernama Nam juga sedang merencanakan sebuah perampokan di toko penukaran uang. Namun Nam hanya menggunakan pisau kecil untuk menakut-nakuti sang penjaga toko yang bernama Mei. Maggie dan Pang Lo yang tak sengaja melihat adanya perampokan di sana tentu saja tak akan tinggal diam begitu saja. Mereka berdua berusaha untuk mendekati para perampok yang mencoba kabur dari sana dan tak lupa juga untuk meminta bala bantuan kepada para anggota kepolisian yang lainnya. Sebenarnya, aksi dari Nam tidak terdeteksi oleh para polisi yang lebih fokus dengan perampokan yang dilakukan oleh Mui. Namun karena kecerobohannya dengan menjatuhkan uang dari tasnya, malah memancing para polisi yang tak sengaja lewat di dekatnya untuk menghentikan aksinya, yang tentunya membuat Nam terpaksa masuk ke dalam toko penukaran uang itu untuk menyandera Mei. Para polisi yang sudah sampai di sana mencoba menghentikan Mui. Namun Mui dan komplotannya juga telah mempersiapkan diri mereka dengan persenjataan yang lengkap, sehingga menyulitkan para polisi untuk melumpuhkan mereka. Akibat dari aksi tembak-menembak di antara kedua belah pihak itu, Wong pun harus terkena tembakan dari pihak kepolisian. Mui yang melihat Wong sangat menderita akibat terkena peluru itu pun terpaksa harus menembak Wong agar dia tidak menderita terlalu lama. Karena sesuai dengan kesepakatan mereka dari awal, bila ada salah satu dari mereka yang terkena tembakan dan tidak bisa untuk bertahan hidup, mereka harus menembaknya hingga mati.
Maggie yang telah sampai di minibus yang dibawa oleh Mui hanya melihat Wong yang telah mati, namun keberadaan Mui dan Big telah menghilang dari sana. Nam terlihat masuk ke dalam suatu gedung untuk memeriksa uang yang telah dirampoknya. Namun tak berselang lama, Big juga telah sampai di tempat yang sama untuk memeriksa uang yang telah dirampoknya dari bank. Nam melihat kalau uang yang dibawa oleh Big ternyata lebih banyak daripada uang yang dia rampok, sehingga dia memutuskan untuk mengikuti kemana Big pergi dan berniat untuk mengambil uang tersebut. Big sebenarnya berniat untuk bertemu dengan Mui di tempat yang telah mereka rencanakan. Namun gara-gara adanya beberapa polisi yang berjaga di sekitaran sana, membuat Big harus terpaksa menaruh tas uang di bagasi taksi milik Robbie, yang terlihat sedang berada di sana karena Robbie sedang mengganti ban roda miliknya. Tentu saja karena hal itu membuat Nam mempunyai kesempatan untuk mengganti tas uang miliknya dengan tas milik Big. Melihat polisi yang sudah tidak lagi mengikutinya, Big mencoba kembali untuk mengambil tas miliknya. Namun dia dibuat panik karena taksi milik Robbie telah meninggalkan tempat itu. Mui berada di suatu tempat dan bertemu dengan salah seorang bos mafia bernama Tuan Ma. Tuan Ma adalah orang yang membiayai semua perampokan yang telah dilakukan oleh Mui. Dari senapan, bom asap, granat setrum, truk derek hingga bus sekolah. Tuan Ma mengatakan kalau tidak ada dirinya yang membantunya dalam perampokan, tidak mungkin dia bisa merampok bank itu. Maka dari itu, dia menginginkan biaya tambahan hingga 50%. Lebih banyak dari perjanjian awal mereka yang hanya 10%. Karena ternyata jumlah uang yang telah Mui rampok lebih banyak dari yang dia duga. Tentunya Mui sangat keberatan dengan itu, apalagi dia mengetahui kalau Big sudah menghilangkan sebagian uang rampokan itu. Namun dia juga tidak bisa berbuat banyak, karena hanya Tuan Ma saja yang bisa mengeluarkannya dari kota ini, dan bersepakat akan melunasinya sore ini bila dia sudah mendapatkan kembali tas miliknya. Mui dan Big ini berada di sebuah taksi, dan memaksa driver taksi itu mencari di mana lokasi keberadaan dari taksi berplat nomor PS6969 milik Robbie. Robbie kini bersama dengan istrinya, Aileen, di sebuah rumah makan. Istrinya berusaha membuat gimmick di sana untuk memancing orang-orang merekamnya agar dia bisa mengurus proses surat cerai dengan cepat. Jika mereka bisa mengajukan perceraian dengan alasan kekerasan keluarga, maka mereka akan bisa mendapatkan uang bantuan karena Aileen sedang mengandung. Setelah anak mereka lahir, mereka bisa kembali tinggal bersama, namun tidak bersama dengan ibu Robbie. Tiba-tiba Fai menelepon Robbie dan mengatakan kalau ayahnya terlibat masalah dengan Paman Ji. Setiap hari mereka berdua sering bertengkar dan meminta Robbie untuk segera datang ke tempatnya untuk menghentikan mereka. Robbie yang sudah berada di tempat Fai berterima kasih kepadanya karena sudah meneleponnya untuk datang ke sini, karena istrinya mulai menggila lagi dengan pikirannya. Namun sebenarnya tujuan Fai meneleponnya adalah untuk membantunya merampok sebuah bank. Gara-gara adanya dua perampokan yang disiarkan di televisi, Fai berpikir untuk mencari uang cepat dengan cara merampok bank. Fai ingin membeli sebuah pistol daripada hanya sekedar pisau untuk melakukan perampokan itu. Mendengar ide gila sahabat kecilnya itu, jelas saja membuat Robbie menolaknya. Apalagi dia diminta untuk mengantar Fai ke bank yang akan dia rampok. Namun Fai terus memaksanya, karena tidak ada pilihan lain untuk melunasi seluruh hutang di Wisma Lansia miliknya. Jika Robbie tidak mau, Fai akan menagih semua uang ayahnya dari semenjak ayahnya berada di sini 2 tahun yang lalu, meliputi biaya makan, sewa, dan obat-obatan. Kalau tidak mau membayarnya, bawa ayahmu pulang agar ibumu bisa menganiaya lagi ayahmu. Maggie dan Panglo berada di bengkel tempat Robbie mengganti ban miliknya. Dia melihat dari CCTV kalau tas yang dibawa oleh Big berada di dalam bagasi taksi milik Robbie. Mereka lalu masuk ke dalam gedung tempat Big keluar untuk mencari beberapa petunjuk dari sana. Di dalam sana, Panglo mengatakan kalau sebenarnya mereka tidak perlu harus sejauh ini untuk menginvestigasi kasus ini, karena markas pusat telah mengambil alih kasus ini. Apalagi banyak yang tidak suka dengan Maggie, hingga menyuruh Panglo menjauh darinya. Namun Maggie tidak terlalu peduli dengan hal itu, dan meminta Panglo untuk mencarikan informasi keberadaan taksi milik Robbie. Pang sampai di suatu tempat dan bertemu dengan bosnya yang bernama Tuan Ara. Dia meminta maaf karena sopir taksi yang membawanya melewati jalan berputar sehingga menyebabkan dia terlambat untuk datang ke sini. Tuan Ara menanyakan apakah dia sudah mendapatkan uang milik Nam karena hari ini adalah tenggat waktu terakhirnya membayar hutangnya senilai $2 juta. Pang lalu segera menelepon Nam dan memintanya untuk menaruh uangnya di loker baju kolam renang Kuang Li dalam waktu setengah jam. Pang juga mendapatkan telepon dari seseorang yang ternyata adalah Robbie yang ingin membeli sebuah pistol padanya dengan harga yang termurah. Pang mengatakan kalau paket termurah mereka adalah pistol berisi 1 butir peluru dengan harga $18.000 Hong Kong dan barangnya akan dia siapkan setengah jam kemudian di kolam renang Kuang Li. Robbie pun menyetujui itu, namun dia mengatakan kepada Fei kalau harga dari pistol itu adalah $38.000 Hong Kong, yang tentunya membuat Fei terpaksa untuk menagih uang sewa para lansia lebih cepat dari tanggal yang seharusnya.
Singkat cerita, sampailah mereka di kolam renang Kwong Li. Pang mengatakan untuk menaruh uangnya di dalam loker baju dan tidak lupa memberitahunya nomor lokernya serta menaruh kuncinya di atas loker tersebut. Dia akan menaruh pistol itu di dalam sana dan akan segera mengabarinya bila dia sudah mengambil uang miliknya itu. Mendapatkan perintah itu, Robbie pun lalu meminta Faye untuk segera bergegas menuju ke dalam loker kolam renang. Sementara dia akan tetap berada di sini untuk menunggunya. Yang sebenarnya itu adalah alasan dia untuk menuju ke ATM, menyetorkan uang ke dalam rekeningnya hasil menipu sahabatnya itu. Sementara supir taksi yang dinaiki Mui mendapatkan kabar tentang keberadaan taksi milik Robbie yang kini berada di kolam renang Kwong Li. Lee dan Wei yang merupakan pegawai bengkel di tempat Robbie mengganti bannya terlihat berada di loker kolam renang Kwong Li. Selain bekerja di bengkel, ternyata mereka berdua sering mencuri barang-barang yang ada di dalam loker tersebut. Tak sengaja saat mereka sedang beraksi, mereka berdua sama-sama memergoki Faye maupun Nam yang sedang memasukkan barang mereka ke dalam loker untuk keperluan mereka yang telah mereka pesan kepada Pang. Dan segera setelah itu, mereka bergegas untuk mengambilnya dan tak menyangka kalau yang mereka dapatkan itu adalah uang yang sangat banyak. Pang yang telah mendapatkan pesan dari kedua kliennya bergegas untuk masuk ke dalam sana untuk memasukkan barang pesanan sesuai dengan nomor loker milik mereka masing-masing. Mui yang juga telah sampai di sana berniat untuk segera menuju ke taksi milik Faye. Namun langkahnya harus terhenti karena beberapa polisi telah sampai di sana untuk menilang beberapa mobil yang terparkir sembarangan dan salah satunya adalah milik Robbie. Sekembalinya Robbie dari ATM, dia kembali ke taksinya untuk mengambil barang yang ada di bagasi mobilnya. Namun dia lalu dibuat terkejut melihat adanya tas berisi uang di dalam sana. Robbie mencoba melihat situasi di sekitaran mobilnya parkir dan melihat sosok Mui yang terus mengawasinya dari kejauhan. Faye yang telah sampai di sana mengajak Robbie untuk segera pergi dari sana, yang kemudian diikuti oleh taksi yang membawa Mui. Namun gara-gara lampu merah traffic light pertigaan jalan Pancoran menyala, memaksa taksi yang dinaiki Mui berhenti karena sang sopir tidak mau mendapatkan tilang karena telah melanggar rambu-rambu lalu lintas. Mereka pun harus kehilangan jejak karena hal tersebut. Namun Big mengatakan kalau lebih baik mereka menuju ke bengkel tempat di mana taksi Robbie membetulkan mobilnya untuk bertanya di manakah rumah dari pemilik mobil taksi itu. Pam mendapatkan telepon dari Nam yang marah kepadanya karena malah pistol yang dia dapatkan bukannya paspor seperti yang dia minta. Begitu juga Robbie yang meneleponnya karena dia juga malah mendapatkan paspor bukannya pistol sesuai dengan permintaannya. Pang ternyata salah dalam menaruh barang-barang pesanan mereka. Namun dia juga marah kepada mereka karena bukannya uang yang dia dapatkan, tetapi malah dompet beserta dengan barang-barang lainnya. Pang pun mengajak mereka berdua untuk bertemu di parkiran gedung Jalan Komsun untuk menukarkan barang mereka dan meminta uang transaksi dari mereka berdua. Lei dan Wei terlihat sedang menghitung uang-uang yang mereka dapatkan dari dalam loker kolam renang. Lei lalu membagikan uang $18.000 yang dia dapatkan dari loker Faye. Namun tidak dengan Wei yang lebih memilih untuk menyimpan sendiri uang $2 juta yang dia dapatkan dibandingkan harus membaginya dengan Lei. Tak berselang lama, Mui pun telah sampai di bengkel itu untuk menanyakan sesuatu tentang taksi dengan plat nomor mobil PS6969. Namun Wei malah berkata kasar kepada Mui yang tentunya membuat Mui sangat marah hingga memukul kepalanya dengan menggunakan kunci Inggris. Berkali-kali Mui memukulnya hingga dia melihat uang yang dicuri Wei terlihat dari balik baju miliknya. Mui bertanya di manakah dia mendapatkan uang-uang itu dan meminta Lei untuk mengambil semua uang-uang yang berada di tubuh Wei. Lei mengatakan kalau mereka mendapatkan uang-uang itu dari loker kolam renang. Namun Wei tidak mengatakan kalau dia juga mendapatkan uang dari sana. Mui pun lalu keluar dari bengkel itu untuk mencari lagi di mana keberadaan Robbie. Namun tiba-tiba dari belakang Wei akan menyerangnya. Naas bagi Wei yang harus mati karena tindakannya tersebut. Karena ternyata dulunya Mui adalah seorang grandmaster bela diri gulat. Maggie dan Pang Lo terlihat sedang mencari petunjuk tentang perampokan tersebut. Maggie sadar kalau banyak polisi tidak menyukainya karena dia takut untuk mengurusi kasus besar, padahal jabatannya di kepolisian termasuk tinggi. Tapi dia tidak punya nyali untuk menyelesaikan kasus besar di kota ini. Maka dari itu, sebelum dia pensiun, Maggie ingin memecahkan kasus perampokan ini dan meminta Pang Lo untuk membantunya. Ponsel Pang Lo pun berdering.
dan mengabarinya kalau telah ada kasus pembunuhan di bengkel, tempat di mana mereka menemukan bukti CCTV Big menaruh tas berisi uang di dalam taksi. Akibat ulah dari Lei dan Wei setidaknya membuat Nam, Pang, dan Fei saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Wei akan memberikan paspor itu bila Pang memberikan pistolnya atau setidaknya uang 38.000 dolar Hong Kong miliknya kembali. Mendengar itu jelas saja membuat Pang terkejut karena harga dari pistol dan satu buah butir peluru itu hanya 18.000 dolar Hong Kong dan mereka sudah bersepakat melalui sambungan telepon. Wei menatap sahabatnya yang ternyata telah menipu dirinya. Dia marah karena bisa-bisanya Robbie telah menipunya. Mendengar pertengkaran mereka berdua, Pang pun memilih untuk kembali ke mobilnya agar mereka bisa menyelesaikan masalah mereka terlebih dahulu. Namun ternyata keberadaan Nam sudah tidak berada di mobilnya. Begitu juga Robbie yang memilih untuk pergi dari sana untuk menyelesaikan masalah dengan Fei. Namun ketika Pang akan keluar dari parkiran gedung tersebut, dia dihadang sebuah mobil polisi karena dia terdeteksi menggunakan kartu parkir curian yang ada di dompet milik salah satu pengunjung kolam renang Kwong Li. Nam yang telah kembali ke rumahnya melihat Tuan Ara kini berada di rumahnya. Namun dia terlihat sedang menyandera Mei yang ternyata Mei itu adalah kekasih dari Nam. Tuan Ara bertanya di mana uang 2 juta dolar miliknya bila mereka ingin keluar dari sana hidup-hidup. Namun Nam malah tiba-tiba menembak Ara yang menyebabkan salah satu jarinya terputus dan mengatakan kalau dia memang benar-benar sudah memberikan uang itu kepada Pang, yang kemudian memutuskan untuk pergi dari sana bersama dengan Mei menuju ke pelabuhan Hawan. Maggie mendapatkan informasi dari Lei kalau dia mendapatkan uang 18.000 dolar itu dari pencuri sebuah loker yang dimasukkan oleh seorang pria bertopi dengan menukarnya dengan tas yang berisi dompet yang juga dia curi. Namun dia tidak mengetahui tentang uang 2 juta dolar yang telah dicuri oleh Wei. Maggie lalu mendapatkan rekaman CCTV dari loker kolam renang yang memperlihatkan seorang pria bertopi dari dalam loker tersebut yang ternyata adalah Fei. Maggie lalu berpikir kalau sebenarnya otak dari perampokan itu sebenarnya adalah Fei. Dia telah merekayasa hilangnya 2 orang lansia yang tinggal di tempatnya agar rencana sempurnanya tidak terendus oleh pihak kepolisian. Maggie juga menduga kalau wajah polos Fei sebenarnya hanya pengalihan untuk melenyapkan 2 orang lansia yang telah membiayai mereka dalam perampokan tersebut. Fei masih marah kepada Robbie karena dia tidak menyangka kalau sahabat baiknya itu telah menipu dirinya. Padahal sedari dulu Fei masih sangat bersabar dengan membiarkan ayahnya untuk tinggal di rumah penampungan tanpa membayar sepeser pun uang sewa. Tetapi malah balasan seperti ini yang dia dapatkan darinya. Saudara seperti apa yang mencuri uang dari saudaranya sendiri? Jadi tak mengherankan kalau istrimu selalu kesal padamu. Robbie pun akhirnya mengembalikan uang yang telah diambilnya kepada Fei. Namun Fei juga masih merasa tak punya harapan lagi. Karena sudah tidak mendapatkan senjata, perampokan pun juga gagal. Harus di manakah dia mencari uang lagi untuk membayar tagihan hutang rumah penampungannya itu? Robbie pun bertanya tentang berapakah biaya yang dia butuhkan untuk melunasi hutang-hutangnya karena dia akan membayarkannya dengan menggunakan uang yang dia temukan di dalam bagasi mobilnya. Fei pun sangat terkejut melihat itu dan tak menyangka Robbie bisa mempunyai uang yang sangat banyak. Namun belum juga mereka membahas itu lebih lanjut, Maggie dan Pang Lu telah sampai ke sana untuk menangkap mereka berdua. Maggie tak menyangka kalau Fei telah memperdayanya dan seolah-olah memberikan kasus hilangnya 2 orang lansia di rumahnya sebagai pengalihan rencana perampokan bank. Jelas saja mendengar itu membuat Fei maupun Robbie sangat bingung karena tuduhan terhadap mereka hanya sebatas asumsi dari CCTV yang Maggie dapatkan dari loker kolam renang. Tak berselang lama, tiba-tiba Mui dan Big telah sampai di sana yang kemudian menembaki para polisi itu. Big yang terkena tembakan dari Maggie terpaksa harus ditembak oleh Mui karena dia tidak ingin melihat Big menderita. Mui dibuat terkejut karena tas yang ada di bagasi taksi milik Robbie ternyata berbeda. Dia menanyakan di mana keberadaan tas coklat miliknya yang kemudian mengajak mereka berdua untuk pergi dari sana dan membuang semua ponsel milik mereka. Mui menelepon istrinya dan berpesan untuk jangan makan terlalu banyak karena itu akan membuat giginya membusuk dan mengatakan kalau dia sangat mencintainya. Mui juga meminta Fei dan Robbie untuk menelepon keluarga mereka masing-masing untuk mengucapkan salam perpisahan terakhir seandai kata mereka tidak selamat setelah peristiwa ini.
Sesampainya mereka di tepi jurang, Mui bertanya di manakah sebenarnya keberadaan dari tas besar yang berisi uang 15 juta dolar miliknya. Mui sudah berjanji kepada anaknya yang bernama Melon akan memberikannya uang 30 juta dolar bila dia sudah kembali ke rumah. Namun Robbie tidak mengetahui tas yang dia maksud, karena Robbie hanya menemukan tas kecil yang berisi uang 2 juta dolar di dalam bagasi mobilnya. Faye meminta Robbie untuk jujur, karena dia juga tidak lagi percaya padanya setelah Robbie berusaha untuk menipunya daripada mereka bertiga harus mati masuk ke dalam jurang. Robbie meyakinkan mereka berdua kalau dia benar-benar tidak mengetahui tas yang dimaksud karena dia hanya menemukan tas kecil di dalam bagasi mobil miliknya. Faye lalu meyakinkan Mui kalau mereka bisa membicarakan ini baik-baik. Kalau mereka semua mati, lantas apa yang akan terjadi terhadap keluarga mereka? Mendengar itu, jelas saja membuat Mui berpikir kalau itu adalah jalan yang terbaik untuk mereka dan akan mendengarkan segala penjelasan dari mereka berdua. Sepanjang perjalanan, Mui meminta mereka untuk memperkenalkan nama mereka masing-masing dan apa pekerjaan dari mereka sebelum mereka menuju tempat mantan bosnya untuk merampok uang di sana. Faye dan Robbie pun lalu memperkenalkan nama mereka dan apa pekerjaan mereka juga. Setelah itu, barulah Mui memberitahu namanya dan apa pekerjaannya. Dulu dia adalah seorang petarung gaya gulat bebas yang telah memenangkan banyak medali emas termasuk juara Olimpiade tahun 1992. Dan sekarang dia memilih untuk menjadi perampok untuk membahagiakan keluarganya. Sesampainya mereka di lift gedung tempat Tuan Ma, Mui memberikan mereka senjata untuk menembaki anak buah Tuan Ma. Dia berpesan, bila ada salah seorang dari mereka yang tertembak, beri dia peluru terakhir agar dia tidak merasakan penderitaan. Jelas saja mendapati senjata dan perintah seperti itu membuat mereka sangat ketakutan, apalagi baru pertama kalinya mereka memegang senjata. Namun Mui mengatakan untuk tidak perlu khawatir, karena kalau memang mereka harus mati, setidaknya mereka sudah berwasiat kepada keluarga mereka. Segera sesampainya mereka di dalam sana, keributan pun segera terjadi dan aksi tembak-menembak di antara kedua belah pihak pun tak terhindarkan lagi. Sebelum Mui pergi, dia mengatakan kepada Tuan Ma kalau dia akan merampoknya kembali karena Tuan Ma juga telah merampoknya. Jadi sekarang kita impas dan jangan pernah lagi untuk mengganggunya. Faye dan Robbie yang sangat ketakutan dengan kejadian di dalam sana mencoba untuk kabur dengan membawa uang yang telah mereka rampok. Namun Mui berhasil menangkap Faye dan meminta Robbie untuk keluar dari tempat persembunyiannya bila tak ingin sahabatnya itu mati. Robbie pun akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan meminta maaf karena mencoba untuk kabur dari sana. Pang yang berada di dalam penjara diinterogasi oleh Pang Lo karena dia turut terlihat berada di dalam loker kolam renang. Mereka juga telah menangkap bosnya Tuan Ara dan mengatakan kalau Pang akan mendapatkan 7 tahun penjara karena dianggap menghalangi proses penyidikan. Bila tak ingin mendapatkan hukuman terlalu banyak, Pang harus jujur kepada mereka. Pang yang merasa ketakutan lalu mengatakan kalau telah ada orang lain yang memesan paspor padanya dan akan berangkat jam 10 malam ini di Pelabuhan Hawan. Mungkin di sana mereka akan mendapatkan petunjuk karena orang itu membawa uang yang banyak di dalam tas yang besar. Faye dan Robbie kini terlihat berada di dalam bagasi taksi akibat dari perbuatan mereka. Faye lalu meminta Robbie untuk mengambil kartu nama polisi Maggie dan ponsel yang dia sembunyikan untuk meneleponnya meminta bantuan. Faye mengatakan kalau dia sekarang berada di dalam bagasi taksi dan mungkin berada di jalan pegunungan tapi tidak tahu tepat di mana keberadaannya dan memintanya untuk segera menolong mereka. Namun belum juga mereka meneruskan pembicaraan, Mui membuka bagasi dan meminta mereka berdua untuk keluar mendorong taksi karena telah kehabisan bensin. Pang Lo pun segera meminta bantuan temannya dari Departemen Lalu Lintas untuk melacak di mana keberadaan dari nomor ponsel milik Faye. Di saat mereka sedang mendorong taksi, Mui bercerita tentang masa lalunya. Dia tidak dapat menghasilkan banyak uang dari profesi gulat yang dia tekuni, sehingga dia harus berurusan dengan gangster tempat dia meminjam uang. Ketika dia tidak sanggup untuk melunasi hutang-hutangnya, para gangster itu menyerang rumahnya ketika dia tidak berada di rumah, sehingga menyebabkan istri dan anaknya harus terluka karena peristiwa itu. Melon sangat ketakutan melihatnya membunuh gangster itu. Dia berlari, lalu sebuah sambaran petir menyambar, dan terlihat sebuah pelangi dari sana. Mungkin itu pertanda kalau Tuhan telah memberikan restu padanya untuk merampok.
Mui ingin membelikan Melon sebuah villa yang sangat besar dan akan menjadikannya orang yang kaya raya agar dia tidak menjadi seperti dirinya. Faye juga bercerita kalau setidaknya dia butuh $2 juta untuk melunasi hutang-hutangnya. Begitu juga dengan Robbie yang membutuhkan setidaknya $7 juta untuk membeli rusun agar di masa depan anaknya tidak perlu menanggung hutangnya. Mendengar itu, Mui berjanji kepada mereka berdua. Setelah dia berhasil naik kapal, dia akan membagikan uang itu kepada mereka dan juga membebaskan mereka agar mereka bisa melanjutkan sisa hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Ketika mereka berada di pom bensin, tak sengaja mereka bertemu dengan Nam yang juga berada di sana. Mui lalu segera menyadari kalau tas yang dibawa oleh Nam adalah tas yang selama ini dia cari dan meminta Robbie untuk mengejar mereka karena Nam tiba-tiba kabur setelah melihat mereka. Mereka pun sempat kehilangan jejak dari Nam. Namun tiba-tiba dari belakang, ketika Mei melihat petunjuk dari Google Maps, tak sengaja dia malah menabrak taksi milik dari Robbie. Mui berniat untuk membunuh mereka berdua. Namun Mei melemparkan tas berisi uang itu dan mengatakan kalau pria yang duduk di sebelahnya adalah teman sejak mereka duduk di bangku taman kanak-kanak hingga sekolah menengah ke atas. Mei sudah menunggunya selama 20 tahun dan hari ini dia berjanji akan menikahinya. Mendengar itu, Mui pun tak tega untuk menghabisi mereka berdua dan malah mengajak mereka berdua ke desanya untuk menikah di sana. Namun perjalanan mereka harus terhenti karena Tuan Ma beserta dengan anak buahnya berhasil mencegat mereka dan berniat untuk balas dendam. Mui meminta mereka untuk berpura-pura menyerah, lalu mengajak mereka berpencar dan bertemu di pelabuhan Hawan. Terlihat baik Faye, Robbie, Mei, dan Nam berusaha untuk lari dari sana menuju tempat pertemuan terakhir mereka. Namun Mei harus tertembak oleh anak buah Tuan Ma hingga menyebabkan dia harus mati karena peristiwa tersebut. Namun untung saja ketika salah seorang anak buah Tuan Ma akan membunuh Nam, Panglo yang berhasil sampai di sana menembak anak buah Tuan Ma hingga mati. Mui yang mengira Tuan Ma telah mati segera bergegas untuk menuju tempat terakhir pertemuan mereka. Namun tiba-tiba Tuan Ma bangkit yang kemudian menembakinya hingga mengenai punggung dari Mui. Setelah kematian Tuan Ma, Robbie dan Faye kembali untuk menjemput Mui. Namun Mui sangat marah karena kenapa mereka harus kembali lagi ke sini. Tiba-tiba Maggie berada di sana dan menembaki Mui. Begitupun sebaliknya, Maggie yang harus terkena tembakan dari Mui. Mui meminta mereka berdua untuk menembaknya karena dia sangat menderita akibat tembakan itu. Namun mereka berdua tidak punya nyali untuk melakukan itu dan memilih untuk mengantarkan Mui ke rumah sakit. Kami memanglah pecundang, namun kami adalah orang baik. Mui pun memutuskan untuk pergi sendirian dari sana menggunakan taksi milik Robbie dan berpesan kepada mereka untuk jangan lupa selalu menjadi orang baik. Panglo yang juga telah sampai di sana meminta Faye dan Robbie untuk tidak melarikan diri lagi dan segera menolong Maggie yang terlihat sangat kesakitan karena terkena tembakan Mui meskipun dia sudah memakai rompi anti peluru. Mui pun turun dari mobil dan mencoba untuk berjalan dengan membawa 2 tas berisi uang hasil rampokan itu. Sebuah sambaran petir mengingatkannya lagi atas peristiwa dulu ketika Melon, putranya, yang ternyata harus mati karena terkena sambaran petir tersebut. Dan Mui juga harus mati karena luka dari tembakan yang dia dapatkan. Dan sebelum film berakhir, meskipun Faye dan Robbie terhindar dari tuduhan perampokan, namun mereka harus menjalani hukuman kota untuk kekacauan yang mereka sebabkan. Tetapi di balik semua itu, ternyata mereka berdua telah menyimpan sedikit uang hasil rampokan itu di tempat lainnya.
sehingga Faye bisa melunasi hutang-hutang rumah penampungannya dengan mengatasnamakan orang lain sebagai pemilik baru rumah tersebut. Sedangkan Robbie kini bisa hidup dengan damai bersama anak istrinya beserta dengan kedua orang tuanya, sehingga mereka bisa melakukan liburan kemanapun yang mereka inginkan. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!